jauh dari apa yang pernah diyakini ya. Diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa? 40, kampung itu ya boleh Jumatan. Meskipun nggak sampai berapa? 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking, benar. Tapi bagus, barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita, dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat, kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah, ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mohon panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mohon kepanggil nggih. Kok gini. Ini kiai tak kongkon kalah tuh. Wajah ya. Jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuku'uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan aqidu bihim al Jum'ah. Mimman sanging wong tan aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'ah tu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak, makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Sekarang Mu'in yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya
Tidak wajib. Mulanya tiga ikhuyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Seling Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo, kotilin kotla, jaminin jamna. Fa'la itu alimaan saya kunu minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Orang belum cukup kan? Yo, belum cukup kayak orang alim waktu itu. Ini roy duit ini Gus, parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahlul jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in ummiyun te wong ummi wahidun kang siji aw aksaru to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa ummi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasihha mongko rasa apa jum'atuhum Jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate ummi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau di antara mereka ada ummi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fita'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al ummiyu fita'allum fatasihhal jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab al irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha moko dadi sah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi. Bagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Maqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora wis padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Ya, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, itu cari cowok. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, ndak. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa ndak? Pelan ndak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara Kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok ndake kan?
Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak. Kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak. Kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Wedi nak ditentang nopo. Muridnya, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Terus saniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan enggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maqtul itu mazlum, maqtul itu korban. Kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka karena amal itu dihitung dari niatnya. Itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih plonco ya didol. Dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui solafiyah. Sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 Kang. Sing doyan pentil sapa? Apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Lha ndak sampe tak wari fikih waras ya ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem apa tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon.
Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem, regane 2 juta kok. Nak pentil 1.000 wae. Ora payu kan. Wae sampean tak kei pentil sak pelem kabeh. Isane diuntal kan. Dipangan yo kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurem to apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Iya kok asik ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil ya kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ya ora gelem. Terus kowe iku terus untuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Jadi maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak tapi aja terlalu kayak wong kampus mendisomasi bagi ini nak ranyo masih jadi gak kritis repot adat kampus. Nah ada santri juga kadang kegoblokan saking samina waktu naki ini keliru ya samina akhirnya gini nolani faman wal jaro dalan ing lawang ana santri ini tahu ngaji kitab kula walang mbah. Lah iya dong walang sing nemplek lawan. Mergo mau kalah kiai niku mah. Wal ardi lan bom. Nang kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorokan mbek kiai iku. Paman saroko albedota ing anduk yakin niku kanca kula. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Dadi dene ana di albedota iku randek teng no. Takok kula, Gus, lho dhisik iku ana anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedota ngono? Anduk. Kok tulisane pegon anduk bendok kan podo. Ana wong khotib muni sakniki kathah tiang main keruncung. Tulisan pregon keroncong lho, dekne musik keroncong. Lah dekne tulisane kan nganggo wawu diwaca keruncung. Sing karo iku apa mbah keruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah, sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Jawab saja. Wajib loh, duhur gue duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Aja. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lek mau ngaji. Ya tadi pakai aro'ita tadi apa? Ikut tradisinya Rasulullah aro'ita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan enggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang enggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak.
Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib, tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah no, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin aula. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing brewon apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas sudah brewon. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wong wedok kurang lanang bisa maju. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li annal Jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali an tasqutu an ghairil kamilin mim babi napa aula. Kata Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya ning kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Ora bojone terus kan yo bosen. Seneng metu. Sholat lah seneng napa? Metu. Seneng bojone. Oh, suudon kok boleh bagakno. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah, yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ibadah sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib-Habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah lah, tidak disyariatkan. Jadi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek dadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja nggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang nggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah, itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kayak sing golek bojone wong mau dijunjung, karena kadang ya halal betul. Yang waras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh.
Nah itu kan jelas. Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok itu kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur, jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Pemenang mbok haram, lah Pak ya jamin kula tahu. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung, memang masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Orang fikih ya lucu. Ana wong lahir. Langsung mati. Wajib disolat 3. Ndak jawab saja. Ndak, mboten yakin. Sing wis bentuk wong lah. Ora kang urung tau urip blas. Siktu lho. Asik tuh sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, lama istahila itu cek enteng kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis cek. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Dari orang fikih itu ora wajib disolati, alasannya lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge muqitatul lahmin itu sepotong daging. Itu fikih kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul khitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak rungok-rungok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Hamdani rontok kono ilmune kok ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wah itu ratu mau mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak encrit wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Piro? Piro mani? 2,7. Iki primatur 1 kilo. Nggak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat ya bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibyan, namanya cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu hebatnya Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa?
Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qabla budui solahiha. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun khurfam minal bahri aw raswa minat diami. Mohon kula terusno. Sumaqala fi syakhil min intaha. Terus to endi dong? Fa in adu qoriban urfan jazal bina ala ma madha. Mun kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat bener 1 2 3 4. Ini wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Mohon perpanggih ya. Wasuilalan den sumuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Sangking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa adaduhu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna ana ta salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah bi dzura ta zuhur. Ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dzuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-dzura ing zuhur ala madzhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isaing pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa huwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Seorang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Iku nek ana desa binaan wong 20, wong selawe iku ape Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Nah ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Kalau ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini rahatam, orang tok tatimatun. Kira macam tatimatun, tatimatun. Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Nak sama nutuh. Saya bantah-bantahan menanti. Ora bantah-bantahan. Tapi aja gelut bantah-bantahan. Ndak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2. Dulu ketika saya merantau di Jogja itu, aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dhisik merantau gue santri. Ya mesti langsung melok. Ora wis melarat terus gak duwe santri loro kan, yakin. Wong alim berarti santri loro. Ora perkara ana sikit bayar harus diulang kan. Ora iso ngaji yo cuma loro. Ora kok ki debutan santri loro men kono mijetir atau diulang ngaji. Ngulangi ra tau men ngongkon. Oh, kriminal lho. Saya ngulangi ratenanan ngongkone. Naudzubillah aja geman niku. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga iku badal fajri secara hukum iki wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Rembang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ada. Bali lho, kiai ini ra ada kok santrine bali lho. Santriku bali koyo Hamdani modele kotok ngono.
Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in. Kodok iya ada lho Gus. Aku mendingan gak. Aku gak iya ada. Alasannya jenengan. Ya alasannya kau kenal pangeran kowe ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing nganggo atine atus wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Waktu gale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Mas yo gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Wong latihan kok mbok anggap rasa. Tinggal kan latihan yo sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan, hanya arba'ina. Rajulun itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in, gak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Yo nak anane ni anak roh pantes lah wis sarah. Utawa Minhajut Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh. Al-Wajiz misalnya, malah duwe wae ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada mu'in, ada takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Lah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Lah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jenenge napa Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajut Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap ambek Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap ambek Imam Nawawi jenenge Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disulap ambek Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajut Tullab. Jenenge yo dagelan lucu-lucunan. Minhajut Thalibin, metodene para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon toh. Lah ya Minhajut Thalibin disulap jenenge Manhajut Tullab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya Thalib bisa Tullab, bisa Thalibin. Nah, tapi kowe ora roh ngaji, wah iki kitab yang berbeda-berbeda piye. Wis Minhajut Thalibin, sitok Manhajut Tullab. Lan kula nu kagum tenan be Quran. Quran nu ngetokno ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lan kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak bojo masuk. Lah kula mboten, niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervariasi. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham nggih? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, bagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing 47 we rasah. Artinya
Ape bina latihane wis divonis. Google kan itu kali orang wong cah cilik latihan mlakune cek kudu tiba, mlaku ini ki gak sah. Langsung melayu maraton. Cuk tacu. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin itu jenenge Jumatan ku arba'ina. Tak takoki muin sing ndi ya. Saya mengesahkan yo tak bermuin rumangsamu tak ber. Itu tadi karena itu kecewa berat. Itu tadi. Lah iya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di muin itu sahnya Jumatan arba'in. Lah yo muin sing ndi? Ini yang cerita ya kitab. Loh kalau adanya di Majmu' gak roh pantes untuk maju larang tenan. Itu likur jilid. Zaman kalau tuku wis 2 juta 700. Karena saiki gak ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu' gak tahu pantes, adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan ben kiyene ya seneng masyarakate. Dan ning dinggon gedhe kok cilik, cilike wis ra disahno kan kacuk. Ya iso gedhe Kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada Kang. Iada ngerotok suudzon mbek pangeran aku moh. Lan arah ditampa wis ben ra ditampa lah. Sementing husnudzon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang Muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Yo bareng latihan mau wong 30 mbok arani. Puasa. Piye? Wong ora dinurah blas. Ning tengah kota akeh wong udo, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan mbok arani. Atimu lho putra. Nuranimu ngono. Lah sampe nek pangeran tersinggung. Lah yo le cung ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lah yo ono wong sujud kok mbok arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono ki iso jawab. Ayo sing ning kene Hamdani iso jawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nak pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono Iqra ya wasjud. Maktari. Kemudian kowe diumumno ning masyar. Iku ono Kiai Hamdani gak ngesahno sujud. Niku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan wong 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pangeran truk Hamdani. Itu tahu ngaji mu ento ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam ya. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pangeran sampean jawab enggak hatam lho kudu ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya wis nak takoki meneh apa? Hatam ora boten. Sing tegas ya, Bro. Boten. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam, iku probleme iku takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah, itu jaringan, tapi kalau itu jaringan insyaallah muga-muga disepuro pangeran. Nah, yang jelas kula niku gak ada niat saya nggih. Niat saya sangat nggih. Aja geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal logging. Negara nganggep aku iku ilegal logging. Kok kangen pangerane kok ora oleh.
Maksudnya kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan iku Gus kok ora oleh mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono apa? Aku wis sah-sah aku nang jawab iki wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Ba. Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Ba meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Nggo weden-weden. Ya anak hikmah itu. Tapi sapa sing ngesano Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya Kang Ali yo. Kira-kira tambah seru tambah taslim. Ya kalah brand. Orang anak brand ya mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in. Dan Imam Bulki ini udah ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Apa sing ora alime Imam? Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itkon iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iku Imam Bulki ini ora Hamdani mboten gak ngawur. Sinten? Bulki ini. Dadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau yang fanatik itu kalau saya ditanya Allah, hak neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kuwi ku cek eling ya pertanyaane kanca Kalimantan lha yo Gus wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dekne yo wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih lho Gus wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Ngok perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi jak wong Samin, di Jakarta akeh perumahan di Jogja di Jakarta, sawangane itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek MUI aliran sesat tidur tuh. Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini toh ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng Mu'in itu arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku Mu'in sing diam. Ya mungkin mau sing. Oh, tadi matun. Tadi matun gak gendeng. Engko terusno ya debate ya. Nak si bro milisi ta mulasi kowe macam apa? Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ono sebut. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Kayak apa? Malisi. Kaya nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape Mbah Mun. Mbah Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku derek nyari dokumen niku. Mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Mbah Sahal Mahfud. Ya Mbah Sahal sing terkenal. Termasuk di Dzurriyyah Damaran Mbah Sahal. Ibu Mbah Sahal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Mbah Sahal adik ibu kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Mbah Sahal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masyita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masyi. Jeneng ajam sak uni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo ajamiyun
Fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ono sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Ki nek maca apa? Atau jero kan atuh kan. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Wis maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo ajam. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ora. Tahu desa bareng. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur, itu orang Padi. Itu nak ngajak bapak. Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele. Opo lele. Pecel lele. Dia nama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semoco sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu ngomong soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur sopo, kena masyhur. Ukurane masyhur. Oh, kono, maksudnya diterkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nongin. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Faidha qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusallunal jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ikhtatu lan namun ati-ati sapa ngakeh fasallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallau ngene ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa dzuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat. Bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lane go buktene ora wajib kula mboten nate iyadah. Engko nak kabeh iyadah rak dadi iyadah wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Anu kula mboten buron iyadah. Dan saya berkali-kali ngalami gitu. Di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada iyadah. Jadi ini penting, saya mohon sekali. Yang seperti ini kita terkenalkan. Supaya kampung-kampung binaan. Rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus. Itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah. Yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi ke Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Mohon ngentos adzan mungkin kalau waca takbir ya, badhe niku sampun.
Tabarruk kalian ulama-ulama riyin niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anah tut Thalibin nggih. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kula bolak-balik matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nak teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah nih ya tapi teng qauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amrul jum'ati 'azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li asamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jirat disahnon kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis shalih biyakanu yabqaruna laha ala surut. Niki masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saat tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal kalau riyen apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah ya. Khutbah suwi, Pak. Nah, imamnya sing latihan ngiyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa, kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya itu kondi. Ini mu'in di Syariah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi tuh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani kiailah roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus kok ora Kang Ali ra ikhlas darani fatwa. Ngomong maksudnya ora ngomong. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jenenge ngono kok ora rido. Lha iki jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu gitu. Terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jindir. Lho iya, Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngintikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya Abi Bakar Sato gak luwih Syafi'i timbang kowe. Sak Syafi'imu Syafi'i yo sing aran I'anah rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Kok ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan.
Ngono aja tuku jebrok. Lek ngaji dhewe jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang itu cara kula ya ana terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini Tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Tapi kitab sekarang yang katanya Habib Zain angkatan, tapi banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama. Sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya aneh mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kula waca kan. Zikru kalami sayyidin ini mengke kula tinggal. Mana sampean pegadakno ya takok Hamdani ini. Apa cokon maca. Fatwa malah ndintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah. Masa ila ahliku. Ini konteksnya gitu. Masa ila ahliku rasaghira. Wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in. Wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza istama'a samaniyatun. Awisna asyarah, ukurannya itu ya 8 atau 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati dzuhri. Memang harus tegas karena kalau i'adah itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak i'adah. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh. Mesti ngono yakin tak jamin yo. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur, ti mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri, sekali kok dhuwurne kan terus pikirane. Lah kaya kenapa Mbah kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah, ora usah salat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing arah awam ngene iki. Mulane cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun. Awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Lah kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah mergawe salat Fatihah halal wis kafaroh ya apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahidul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awisna asar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati dzuhri. Habib Al-Habsyi ini hendak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadharah kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadharah kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobrai mereka, kalau ndak harus ditak. Kadang-kadang pirimno Satpol PP obrai nek ora gelem apa. Sebentar gitu. Paham ya? Terus walam ya'muruhum bi adati dzuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dzuri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro ndak ya ada. Di bola aku sama nak ya. Makanya santri ku loro bali lho, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyat. Oh iku ora ikhtiyat iku bodoh, repot iku malah ngel-ngeli wong iku.
Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan, Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le Mbah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wasik, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahidul fuqara wa idul masakin, terus khotbah aja suwi-suwi mari bosen. Lha mana dawuh Nabi kan ngono, min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah. Angger khotbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, pokoke pilihane loro iku. Tapi nak dawuh Nabi jelas, wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi, nak khotbah cepet. Cepet sangka iso, aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu, aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhum yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramekan dengan wujudnya kan yo dadi aneh nggih mboten. Lah iya Islam kadung darani dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramekan, enggak diiklakan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali ku alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro itu gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknanya kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya sing kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi, maknanya wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya 8. Wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Oh, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Ora belum ya, Pak. Udah Anda. Perasaan kula nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia apa? Darani grup iku, Bro. Ngomong sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki niki sing mastur niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in, I'anatut Thalibin, terus niki kitab jenenge kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Firson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulut tam fin iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulut tam. Maksudnya qaulut tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang di antara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Wong jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksine yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya, kila itu sigot tamridi, kama qala ba'duhum sigot tabri'ah, itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi ojo go fatwa. Ya diterkipi sik digodakno makna. Engko cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih, kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lah iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus
Dan sus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu ta ngono. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam. Ki khatam. Khatam. Wow, jo. Engko aku kalah. Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal gitu. Piye-piye Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan itu sayyidun ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara wa idul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putu era di umat Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mok 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua tidak sah, semuanya ikut tidak sah. Karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Gitu, tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah Pulau Suwon ya, nih tabarok kalian mbah-mbah yang pendiri Pondok Damaran, pokoknya Pulau Suwon. Mungkin ini ibadah Ramadan, mungkin kalau ngawas terakhir, mungkin ibadah Syawal kalau pikir malih. Mungkin ini ibadah ini kalau langsung ke Jogja pergi nopo Senin siang ini kalau nonton acara teng Sarang teng Anwar lah. Biasanya kalau ngantar teng Jogja itu Ahad, tapi kalau hari ini kalau ngantar teng Jogja kodok takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji ngene seneng. Kalau suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau bergendak ya disembadani nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga diurano langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur itu. Kata Nabi wa inna talibal ilmi bagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira itu didoakan semuanya hatal khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah tangi turullah lagi sumpeklah Jumatan. Barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jarine berdasar Fathul Mu'in. Jare cara Mu'in sing aran sik sugih, Mu'in ku sing dilecung. Wong aku sing aran Mu'in jek eling. Ning kene ku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang bah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Nggak jerone nyatane doraron.
Saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingkrah, fitnah pating berserakan, falyudhhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune. Wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan. Joko dimpet dewi. Fal yudhir al-alim ilmah. Ya kula bali malih idza dhuharatil fitan wal bid'u fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan alhamdulillah ya kan Islam Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syukur. Allahumma ya ilahana ya walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa sofika Isa manasatu hiratan sika. Wa shalli ala anbiyika rasulika asma'il. Allahumma ja'alna ya wa muta'akhina fika wa muta'adidina fika wa mutanasirina fika wa mutabadilina fika ya wa mutahabbina fika wa mutazawirina fika hatta haqqat lana mahabbatuka ya Allah. Innaka qulta ya wa bilisani habibika Muhammad ya wa haqqat mahabbati lil ladzina tazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina tasawwaruna wa haqqat mahabbati lil ladzina tahabbuna. Allahumma ya Allah urzuqna ya Allah wa ikhwanana wa hibbana mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata ihya'i sunnatika wa hatta namshi fi hadid darbi nurim minka ya Allah wa hatta nafraha ya Allah bi tasbihika wa tahmidika wa hatta nafraha ya Allah bi ului kalimatika ya fi hadid darbi hadil bilad al-Indonesia ya Allah irhamna warhamna al-jami' ya Allah wa inna la dzikrika wa syukrika wa husnina farihina masrurina muna'amina ghanimina salimina mu'afina min kulli balai dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.